Episode 29. Malam semakin larut, namun bagi Dion waktu seakan berlari tanpa arah. Lelah, kesal, marah, semua bercampur menjadi satu. Ia merasa dipermainkan, dibohongi, ditinggalkan begitu saja tanpa penjelasan. Rian, Nalina, keduanya seolah sengaja membodohinya, membuatnya seperti orang bodoh yang berlari ke sana kemari tanpa tujuan. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Setelah mengantar Martha dan Dena ke kontrakan seadanya, Dion bahkan tidak sempat beristirahat. Wajahnya kusut, matanya merah, tapi tekadnya semakin kelas. Ia langsung menuju alamat yang diberikan oleh orang suruhannya. Uang memang mulai menipis, tapi ia tidak peduli. Baginya sekarang, menemukan Nalina jauh lebih penting dari apapun. Perjalanan panjang membawa Dion ke daerah yang lebih sejuk dan lebih sunyi. Jalanan mulai menanjak, udara berubah dingin. Arah itu menuju puncak. Mobilnya akhirnya berhenti di depan sebuah villa megah dengan gerbang tinggi dan penjagaan ketat. Dion turun, matanya menyapu bangunan itu dengan cepat. Ini tempatnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Akhirnya, ia melangkah mendekati gerbang. Dua security langsung menghadangnya. Mau kemana, Pak? Saya Dion, saya mau bertemu istri saya. Security saling pandang. Istri Anda? Kenapa Anda mencarinya ke sini? Karena dia ada di dalam. Tolong panggilkan Nalina. Salah satu security menggeleng. Villa ini tidak disewakan, ini milik keluarga Mahendra. Dion tertegun. Mahendra, nama itu terasa tidak asing, tapi juga mengusik. Alamat ini benar, dia pasti di dalam. Tolong, saya hanya ingin bicara. Tidak bisa, kami harus konfirmasi dulu. Security itu langsung menghubungi seseorang. Di dalam villa, Devano menerima telepon itu dengan wajah berubah dingin. Ada seseorang bernama Dion di depan tuan muda. Katanya mau menemui istrinya. Devano langsung berdiri. Berani sekali dia datang ke sini. Tahan dia, jangan biarkan masuk. Telepon ditutup. Nalina yang mendengar itu langsung menegang. Siapa? Siapa yang datang? Devano sempat terdiam. Namun tatapan Nalina memaksanya jujur. Dion, pria itu bisa sampai ke sini. Entah dari mana dia tahu keberadaanmu. Satu nama itu cukup membuat udara terasa berat. Dia di depan, memaksa ingin bertemu kamu. Wajah Nalina langsung pucat. Aku tidak ingin bertemu dia. Suaranya bergetar. Devano menatapnya dalam. Aku tidak akan membiarkannya masuk. Tapi, bagaimana kalau dia nekat tak mau pergi? Biarkan saja, dia akan pergi sendiri. Nalina menggigit bibirnya. Tapi kalau dia tidak pergi juga gimana? Devano menjawab tenang. Kalau perlu, aku akan bawa kamu pergi dari sini sekarang juga. Nalina menoleh heran. Bagaimana caranya? Aku akan datangkan helikopter. Nalina membelalak. Jangan bercanda, kita tidak sedang main film. Vano, aku serius. Nada suara Devano tidak main-main. Nalina terdiam. Di luar, suara Dion mulai terdengar. Memanggil, berteriak, memohon. Nama Nalina menggema di malam yang dingin. Suara itu masih begitu familiar, dan entah kenapa, membuat dada Nalina terasa sesak. Vano, ternyata dia tidak mau pergi. Biarkan saja, jangan cemas. Security akan terus berjaga. Tapi aku jadi cemas. Aku takut. Kalau begitu aku istirahat saja. Nalina akhirnya masuk ke dalam kamar, mencoba menjauh dari suara itu. Devano sempat ingin mengikutinya. Aku akan menemanimu, aku akan berjaga di sampingmu. Tapi Nalina menggeleng. Tidak perlu, aku ingin sendiri. Devano berhenti. Ia mengerti. Di luar, Dion akhirnya terdiam. Matanya menatap villa itu dengan tajam. Baik, kalau tidak bisa lewat depan, aku akan cari cara lain. Ia pura-pura pergi. Mobilnya menjauh dari gerbang. Ia menyembunyikan mobilnya di semak-semak. Security melaporkan, "Tuan, dia sudah pergi." Devano mengangguk. Meski perasaannya tidak sepenuhnya tenang. Tetap berjaga, jangan sampai lengah. Aku tak percaya pada pria itu. Baik tuan muda. Beberapa menit kemudian, di balik gelapnya semak-semak, Dion masih memarkir mobilnya. Matanya menyapu area sekitar. Ia mencari celah masuk ke villa itu. Ia yakin pasti ada jalan menuju ke sana. Setelah cukup lama menyusup, akhirnya ia menemukan sisi lain, perkebunan yang berbatasan dengan villa. Tanpa ragu, ia memanjat pagar kebun itu.
melompat turun, dan mulai berjalan perlahan mengendap-endap. Lampu villa yang hangat terlihat kontras dengan niat gelap di dalam hatinya. Ia terus mencari, sampai akhirnya, ia menemukan sebuah pintu bambu yang hanya terikat tali dan bisa dilepas. Lalu ia membuka pintu bambu itu perlahan, dan mengendap-endap mencari cara masuk ke dalam villa yang besar itu. Ia berkeliling hingga menemukan sebuah jendela yang tidak tertutup sempurna. Hanya kelambu tipis yang bergerak tertiup angin. Dion mendekat, dan di dalam, ia melihat Nalina, terlelap di atas ranjang. Tenang, indah, rapuh. Hatinya bergetar. Kenapa? Selama ini aku tidak pernah benar-benar melihatmu. Penyesalan itu datang terlambat, terlalu terlambat. Namun pikirannya mulai dipenuhi sesuatu yang salah. Cara untuk mempertahankan pernikahannya, cara untuk mengikat Nalina selamanya, cara untuk tidak kehilangan lagi. Dion membuka jendela itu perlahan, masuk tanpa suara, mendekat. Tangannya menyentuh rambut Nalina. Nalina bergerak perlahan, lalu Dion mengelus pipinya lembut dan mendekati bibir Nalina. Mata Nalina terbuka perlahan, lalu membelalak. Tubuhnya menegang saat menyadari siapa yang ada di hadapannya. Dion berada begitu dekat, terlalu dekat. Nalina berteriak mendorongnya dengan panik. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya bergetar, penuh ketakutan dan kemarahan. Dion menatapnya, napasnya berat. "Aku tidak mau kehilanganmu, Lina." Nalina menggeleng keras. "Pergi dari sini sekarang." Tapi Dion tidak bergerak. Tatapannya justru semakin gelap, seolah ia sudah melewati batas yang tidak seharusnya. "Nalina, aku akan mewujudkan keinginanmu selama ini. Kita akan melakukannya malam ini." "Tidak, jangan lakukan itu." "Kenapa? Bukankah itu yang selama ini kamu tunggu dariku, sayang?" ucap Dion semakin mendekat. "Tidak." Mulut Nalina dibekap dan bersambung.